Yang pertama adalah kami kan sidang di sini ini sudah dari 3 minggu yang lalu sidang pertama. Pada saat sidang pertama ini kami sudah menyampaikan pada konvers bahwa gugatan UGM ini mendadak ya. Last minute sudah lewat masa ingkrah putusan KIP tanggal 13 April, lalu baru masuk ke PT UN gugatan keberatannya tanggal 14. Itu satu poin ya, lewat 1 hari. Itu udah ingkrah. Jadi sebetulnya dokumen yang kami minta itu sudah harus menjadi hak publik ya. Sesuai dengan putusan KIP, sesuai dengan waktu yang sudah diberikan oleh peraturan atau undang-undang KIP bahwa ada 14 hari kerja bagi UGM untuk mengajukan keberatan. Jika ada keberatan dan itu sudah lewat waktu. Makanya tadinya saya pribadi mengira kira-kira siapa ya yang memberikan perintah kepada atasan UGM yaitu Ibu Rektor Ova Emilia untuk tiba-tiba. Jadi saya masih ingat kami waktu itu hari itu mendapatkan dokumen dari KPU hari Jumat. Ya, itu adalah beberapa hari sebelum ingkrah putusan UGM yaitu hari Senin. Jadi Jumat ke Senin tuh kan cuma tinggal 1 hari kerja ya. Jadi saya meng-email ke UGM kapan kira-kira kami akan mendapatkan dokumen dari UGM. Pada saat itu perwakilan PPID dari UGM menyampaikan bahwa kami sedang mengupayakan keberatan ke Petun. Jadi waktu itu baru menyampaikan, baru akan. Jadi kan seperti suatu keputusan mendadak pada ada hari yang panjang. Saya berpikir, kenapa ya kok tiba-tiba ada nih? Padahal yang KPU, 3 KPU sudah menyerahkan semua. Bahkan Solo yang katanya sudah memusnahkan, menyerahkan sangat-sangat lengkap sampai dengan ijazah SD, SMP, SMA dan berikut dengan berkas yang lain termasuk CV. Nah, CV ini adalah menjadi juga bagian dari analisis kami. KPU DKI juga sama, sudah menyerahkan. Yang belum diserahkan KPU DKI adalah karena aturan pilkada itu ada ijazah SD, SMP, SMA dan yang belum diserahkan adalah SD, SMP. Waktu itu ditahan. SMA juga menyusul. Lalu yang KPU RI sudah menyerahkan semua karena untuk KPU itu SMA sama S1. Tadinya SMA tidak diserahkan, setelah kami kejar dapat. Nah, inilah pertanyaan kami, siapa kira-kira waktu itu ya saya tercetus. Pasti ada. Kenapa? Karena dari persidangan, fakta persidangan di KIP, walaupun UGM belum menyerahkan ke kami dokumen tersebut, tapi banyak hal-hal yang disampaikan menguatkan bahwa ada sesuatu ya. Jadi saya sebagai ahli IT paham sekali dalam suatu institusi ada berlaku namanya sistem informasi. Tidak ada suatu dokumen yang dikeluarkan tanpa ada dokumen yang menjadi data untuk diproses. Contohnya di dalam persidangan UGM menyatakan tidak punya KRS, padahal KHS dinyatakan ada. Nggak mungkin ada KHS kalau bukti untuk KRS yang menjadi salah satu data untuk memproses itu tidak ada. Dan satu lagi yang sangat penting adalah tidak ada laporan KKN dan buku wisuda dan lain-lain. Kemudian yang kami sangat kejar sekali itu adalah legalitas dari dokumen yang digunakan oleh Jokowi saat mendaftar di KPU. Mulai dari 2005 sampai 2019. Dan saya sangat kaget, kami sangat kaget ketika UGM menyatakan tidak punya dokumen bukti legalisasi. Itu diakui UGM sampai pada putusan KIP. Itu ada di dalam putusan KIP. Di proses persidangan? Di proses persidangan diakui sampai itu dijadikan bagian dari putusan. Jadi putusan KIP itu akhirnya ada 4.
Dari 20 jenis dokumen yang kami minta, itu skala jenis putusannya ada 4. Untuk ijazah asli setidaknya kembaran dari ijazah asli apakah ada, itu diakui tidak ada katanya, tetapi salinan dan lain-lain ada. Awalnya dinyatakan dikuasai oleh sudah diserahkan ke Polda Metro. Dan dari dokumen-dokumen yang seperti ini yang dinyatakan diserahkan ke Polda Metro, kami juga menemukan bahwa banyak harusnya dokumen untuk seseorang itu sampai lulus itu banyak, tapi contohnya ya KHS yang harusnya sampai sarjana yang 9 semester itu paling cepat ya, itu 9 semester, berarti itu udah sangat top sekali. Itu yang ada itu cuman 8 semester. Dan memang tidak ada laporan KKN, memang benar tidak ada, dan sebagainya. Jadi untuk yang bukti ya adanya interaksi bahwa suatu dokumen ya, dokumen akademik, ijazah yang salinan legalisasi yang digunakan itu, bahwa ada interaksi dengan pihak luar, yaitu apa? Permintaan legalisasi dan permintaan verifikasi, itu dua-duanya tidak ada. Dan setelah kami mendapatkan dokumen-dokumen tersebut dari KPU yang sudah digunakan sebagai pejabat publik, memang banyak sekali kejanggalan. Jadi ini sebetulnya menguatkan ya temuan dari Rismond, Dr. Rismond, bukan dokter ya, Rismond, Dr. Mas Roy dan Dr. Tifa ya, bahwa memang banyak kejanggalan dan itu dibuktikan dari apa? Dari dokumen resmi yang digunakan ya. Kami mendapatkannya resmi dari KPU ya, dan semua kejanggalan yang sudah kami analisis dan dokumentasi itu sudah tidak bisa diubah ya pada dokumen yang sudah digunakan, dan inilah yang akan kami gunakan untuk mensupport teman-teman kami yang sedang dikriminalisasi. Kemudian yang kedua ya, jadi ini intervensi, saya menduga tidak hanya dari Rektor Orpa, tidak hanya ditekan dari yang sangat berkuasa seperti misalnya Bapak Pratikno, mantan rektor, di mana mungkin pada saat itu ya salinan legalisir yang digunakan diproduksi pada saat itu ya. Nah, tetapi ada yang lebih tinggi tadi yang sudah saya sampaikan, mungkin Jokowi, karena intervensi kita yang terjadi sudah sangat jelas. Intervensi yang kedua yang kami alami adalah sidang sengketa Bon Jovi dengan Polda Metro Jaya sampai sekarang belum dijadwalkan, karena menunggu pelantikan komisioner yang baru, dan komisioner baru sudah terpilih tapi harusnya Mei sampai sekarang belum. Oke, itu kaitannya antara Bon Jovi, nanti support kami ke Mas Roy dan kawan-kawan yang dijadikan tersangka. Sekarang sudah masuk ke persidangan ya? Ya, belum. Tahap kedua di kejaksaan. Dan satu lagi, saya sempat menjadi saksi ahli untuk Rismond, dan saya memiliki pengetahuan tentang apa yang menjadi kesaksian atau temuan Rismond saat sebelum buku baru yang muncul. Dan saya punya argumen untuk membantah itu, bahwa buku yang baru yang diserahkan ke Jokowi itu tidak berarti apa-apa lagi ya. Karena apa? Tidak ada perubahan pada objek yang menjadi penelitian ya. Tidak ada yang berubah dari objek, tidak ada hal baru. Jadi sesuatu yang sudah dilakukan itu, yang sudah dijalankan dengan baik, maka itu tidak akan mengubah apa-apa. Jadi kasihan sebetulnya Pak Jokowi dapat buku yang setebal itu yang baru, tetapi tidak akan bisa membuktikan sesuatu yang baru. Apalagi dengan temuan-temuan kami, sesuatu yang sudah kami dapatkan selama persidangan di KIT dan hasilnya. Kemudian ini adalah himbauan saya pada Pak Jokowi. Kami memohon ya
Pak Jokowi, berhentilah untuk membohongi, mempermainkan, mempersekusi rakyat yang dulu pernah Bapak pimpin. Persoalan bangsa negara ini makin lama makin banyak, ya. Bahwa persoalan ijazah ini bisa akan cepat diselesaikan. Kami tidak perlu harus bersidang di petun. UGM, saya yakin kalau tidak ditekan oleh suatu kekuasaan, masih mereka sudah menyerahkan kepada kami. Kalau memang dokumen itu UGM punya. Nggak perlu sampai ke petun ya? Mesti. Tidak perlu, karena perjuangan kami sebagai rakyat udah terlalu banyak di KIP, apalagi di sini. Harusnya ini diselesaikan dengan mudah. Dan kami menghimbau kepada badan-badan yang terkait, DPR, Mendikti, ya, Menpan, bersikaplah, karena ini harus kita selesaikan. Dokumen-dokumen ini sudah menjadi dokumen negara dan menjadi hak publik, karena ini digunakan untuk menjadi pemimpin. Hak publik untuk mendapatkan pemimpin yang memang benar berkualitas dan berintegritas. Hentikan kasus-kasus seperti ijazah palsu ini yang digunakan oleh dokumen publik dengan cara yang seringkas-ringkasnya, semudah-mudahnya. Jangan dipersulit, ya. Dan harusnya dokumen publik seperti ini kembali diunggah KPU dan menjadi hak publik, tidak harus diminta, sesuai dengan undang-undang. Dan sehingga yang ditersangkakan mereka punya informasi yang seimbang, ya, yang sama, yang setara, ya. Sekarang itu adalah dikuasai sepihak. Kemudian saya meminta sekali kepada Pak Jokowi, ya. Kalau bisa nih, ya, Pak Wapersgibang kan terlibat dengan kasus yang sama, masalah ijazah. Bisa nggak untuk tidak berbelit-belit, ya? Karena Gibran itu jauh lebih di bawah lagi kualitasnya dari Pak Jokowi. Bisa tidak Wapersgibang mundur saja, ya, mundur dan tidak perlu lagi menjadi perdebatan publik, menjadi keonaran yang dituduhkan, ya, terutama soal ijazah dan legalitas sebagai pejabat.